Halo juragan, kembali lagi bersama kami dari tokoderes.com. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang benih timun. Ya, sudah ada di depan benih timun. Kalau yang sebelah kanan ini timun Jepang, yang sebelah kiri ini timun lalap ya. Kita bahas dulu yang timun lalap dulu aja. Oke, untuk benih Hercules Plus ini mempunyai karakteristik tanaman tumbuh kuat dan kokoh, cukup tahan terhadap penyakit kresek, daun middle dan Gemini virus. Budidaya timun Hercules Plus bisa dan cocok ditanam di dataran rendah sampai menengah, terutama di musim kemarau. Hercules Plus sangat cocok diterapkan untuk budidaya timun pada lahan sawah. Buah Hercules Plus kulit buah berwarna hijau gelap sehingga tahan simpan, dan daging buah berwarna hijau keputihan. Berat buah timun Hercules Plus kurang lebih 340 gram, panjangnya 23 cm dengan diameter 4,8 cm, dan rasanya manis. Dari awal sampai terakhir, Hercules Plus saat ini menjadi salah satu benih timun terbaik yang banyak ditanam petani Indonesia ya. Untuk Hercules Plus ini sendiri, Hercules Plus untuk umur panennya kurang lebih 42 hari setelah pindah tanam, cukup agak cepat ya. Untuk kebutuhan benihnya sendiri kurang lebih 750 sampai 800 gram per hektar dengan jarak tanam 60 x 50 cm. Ini untuk yang Hercules Plus, keunggulannya kalau menurut saya tahan Gemini virus dan daun mildew ya. Untuk buahnya lumayan panjang, diameternya juga lumayan besar, masa panennya juga cukup cepat. Bagus sih. Oke, kita ke yang selanjutnya, kita ke yang ini Hercules aja ya. Tadi Hercules Plus, sekarang kita bahas yang Hercules biasa. Hercules ini pertumbuhan tanaman kuat dan bercabang banyak, toleran terhadap serangan penyakit daun mildew. Buah berwarna hijau dan segar, panjang buah 18,6, diameternya kurang lebih 4,3 cm. Untuk usia panen Hercules ini sendiri kurang lebih 35 hari setelah pindah tanam, potensi hasil mencapai 4 kilo. Untuk kemasan segini, proses panennya mencapai 4 kilo per tanam, cukup banyak ya. Dengan jumlah 10 sampai 16 buah per tanam, berarti buahnya juga sangat lebat. Anjuran jarak tanam 60 x 50 cm dengan kebutuhan benih sama dengan yang Hercules Plus, 750 sampai 800 gram per hektar. Sudah tertulis kadaluarsanya di sini, nomor seri, berat bersih untuk yang kemasan 25 gram ya. Diaper kecambahnya 85%, benih murni 98%. Perlakuan bahan termasuk pestisida. Kita langsung ke yang selanjutnya, yaitu benih Harmony Plus. Oke, untuk benih Harmony Plus ini pertumbuhan tanamannya kuat dan seragam, toleran terhadap penyakit kresek atau daun mildew. Tanaman tetap menghasilkan buah yang besar dan lurus tanpa leher meskipun pengairan kurang sempurna. Jadi kelebihannya, tanaman tetap menghasilkan buah yang besar dan lurus tanpa leher meskipun pengairan kurang sempurna. Jadi walaupun pengairan sedikit agak terganggu, masih bisa tumbuh secara maksimal. Tapi alangkah baiknya pengairannya yang sempurna biar hasilnya juga lebih memuaskan. Untuk buah berwarna hijau tua, seragam dan tidak pahit, manis berarti ya. Panjang buah kurang lebih 2-3 cm, berarti cukup panjang. Dengan diameter kurang lebih 4,5 dan beratnya bisa mencapai 270 gram per buah.
cukup menggiurkan. Umur panennya sendiri 32 hari, beda-beda tipis lah sama yang Hercules dan Hercules Plus. Dengan potensi hasil kurang lebih 4 kilo, hampir sama yang Hercules dan Hercules Plus. Kebutuhan benihnya juga sama, 750 sampai 800 gram per hektar dengan jarak tanam 70 dari 40 cm. Daluarsa di sini bisa dilihat. Untuk kelebihannya, kalau yang Harmony Plus walaupun pengairannya kurang sempurna tapi masih bisa tumbuh. Tapi alangkah baiknya pengairannya sempurna biar hasilnya juga lebih memuaskan lagi. Oke, sekian untuk yang benih timun lalapnya. Kita pindah ke timun Jepangnya. Pertama kita ke yang Expo aja. Oke, untuk benih timun Jepang hibrida ini Expo mampu beradaptasi pada dataran menengah hingga tinggi, kurang lebih 650 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Pertumbuhan tanaman sangat kokoh dan jerakam, buahnya berwarna hijau gelap mengkilat, rasa tidak pahit dan bertekstur renyah. Panjang buah mencapai 24 sampai 31 cm dengan diameter 4,5 cm dan dengan berat buah 197 sampai 297 gram. Untuk potensi hasilnya sendiri bisa mencapai 35 sampai 71 ton per hektar dengan umur panen 34 sampai 35 hari setelah pindah tanam. Rekomendasi jarak tanamnya 50 x 60 cm, untuk kebutuhan benihnya 550 sampai 600 gram per hektar. Hasil panennya lumayan. Ini untuk yang terong Jepang ya, yang di sebelah kanan ini. Kalau yang di sebelah kiri itu tadi terong lagi, timun lalap. Oh ya, ciri-ciri dari timun Jepang ini buahnya lebih gelap dan ada durinya. Ini contohnya durinya, nah seperti ini, berarti itu timun Jepang. Oke, kita ke yang selanjutnya, kita ke Ronaldo F1. Ketentuan jaminan di sini sudah dijamin ya, jadi jangan khawatir. Di sini juga ada tanggal kadaluarsa, isi bersih, jumlah butirnya 400. Ini untuk yang berapa gram ini 10 gram kalau nggak salah ya. Oke, tipe timun Jepang ya, buah hijau berwarna gelap dan berduri, tidak berongga, rasanya manis tidak pahit. Untuk ukuran buahnya sendiri mencapai 27 x 5 cm. Untuk usia panennya 30 HST hari setelah tanam. Potensi hasilnya sendiri bisa mencapai 5 kg per tanam, cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah ya. Seperti ini kemasannya. Ini yang untuk Ronaldo F1. Kita ke yang Obirtus 92 dari cap kapal terbang. Sangat cocok ditanam. Pertumbuhan tanaman kuat, toleran terhadap penyakit daun milder dan layu fusarium hampir semua, berarti timun ketahanan penyakitnya hampir sama ya. Kalau ini ditambahin layu fusarium, jadi keunggulannya ditahan penyakit itu, cocok ditanam di dataran menengah sampai tinggi. Berarti di menengah itu berapa ya, 800 kalau nggak salah. Buah tipe timun Jepang berwarna hijau gelap mengkilat dan berduri, renyah dan rasanya tidak pahit, yang pasti manis ya. Panjang buah kurang lebih 27 cm dengan diameter kurang lebih 3,9 cm dan dengan berat kurang lebih 270 gram per buahnya. Berarti gede juga ya ini. Oh, kalau ini berarti tipenya memanjang, bukan yang besar. Untuk usia panennya sendiri kurang lebih 45 hari setelah pindah tanam, dengan potensi hasilnya kurang lebih 4 kilo
pertanaman agak sedikit dari yang tadi kayaknya. Kebutuhan benihnya sama 750 sampai 800 gram per hektar, dengan jarak tanam juga sama 70 kali 40 cm per hektar. Baik, sekian untuk video kali ini. Menurut juragan, mana yang lebih bagus dari timun Jepangnya? Kalau yang sering keluar di toko kita Roberto sama Expo, ini juga keluar tapi peminatnya lebih banyak yang Expo sama Roberto. Untuk ini sendiri, untuk timun yang lalap sendiri biasanya yang Hercules atau Hercules Plus. Harmoni juga sempat jadi carian para petani, tapi sekarang sudah agak berkurang minatnya. Untuk untuk informasi pembelian bisa langsung kontak kita di sini atau di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kita sudah ada. Tinggal dicari tokoderes.com, nanti di sana muncul ada foto produk, nama produk, harga, dan yang lainnya. Masih banyak benih, bukan hanya benih timun, ada terong, cabai, ada semangka, ada daun bawang, ada benih jagung juga, sweet boy yang lagi banyak dicari itu juga ada di sana. Jangan lupa mampir ke toko kami, tokoderes.com, bisa cari website atau di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.